Okay, maybe before we start the Q&A section, we can take a picture together for the documentation. Okay, we just. We need to. Okay. Satu, dua, tiga. Okay, thank you. Oh, terima kasih. Yeah. Okay, maybe you can say hi to the audience and maybe introduce yourself. Check. Oh. Check, check. Hi, Dani. This is Victor Conda. Together and with many other people that are both here in the top. If you could give a round of applause to the DSTV crew at the back for coming from Toraja, the big grand. And yeah, we're very excited to show this film to you and to be part of FFT. Thank you very much. Wahyu mungkin menyapa penonton dan memperkenalkan diri, silakan. Halo, saya Wahyu Mardeni. Terima kasih telah berkenan hadir di penayangan film River in the Middle of Sky. Sebagai debut pertama kami, ternyata dapat tepuk tangan di akhir sebahagia itu. Terima kasih telah menikmati film kami. Terima kasih. Om Victor tadi sudah bicara banyak, mungkin sekarang menyapa lagi. Ya, saya Victor Konda. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung kami dan sudah menyaksikan film yang dibuat oleh saudara-saudara kami ini. Terima kasih atas semuanya itu. Semoga Tuhan berkati. Okay, thank you very much. So, since we're in the Q&A section, does anyone have any question? Apakah dia punya pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap filmnya? Silakan angkat tangan. Ada? Masih belum? Oke. Okay, thank you for the opportunity. Thank you for the very intense and very nice film, because I think it's because you want to capture the behind the screen, the people who are behind the screen, right? So I appreciate it a lot, but I'm just wondering like how this idea come up, because I think because we see like after the credit there is a lot of people and then there is of collaborations and stuff, and how you guys coming with this, and to Victor, I have to give you a big applause for you because wow. It's been like, I don't know, it's kind of like all the footage and your family and your dedication with the culture, and because like I was studying Toraja anthropology, and like everything's that I just heard, it's like literally shown there, and how people theirs is connected to the spirit and everything. So I just wondering like why you guys can come up with the ideas and then connect it with Victor. Thank you. Oke, bagaimana teman-teman bisa mungkin juga berkenalan apa ya? Bagaimana kalian bisa bertemu satu sama lain gitu? How do you meet each other? Yeah. So in 2017, I first went to Toraja with a few of my friends. We were, I guess, we were doing preliminary research because we were super interested in the place, and I guess that interest for me stemmed from, I guess, an experience with my grandfather and his open casket funeral. In Western culture, death is very, very hidden. You don't see it.
So that was the first time I'd ever seen a dead body. And I guess just that kind of experience of knowing that there's so much history within this person, but not being able to spend time with that body, I guess kind of, directly. I saw kind of videos from Toraja and was kind of, I guess, very interested with not just you kind of see these National Geographic exotic pieces about, bodies being dressed. Toraja is very kind of famous for pre-dressing bodies, all of these things, but it felt like there was something underneath that. And I was kind of compelled to go there. And very quickly we met Victor, and Victor, ever since, in the last 6 years, I've been 4 times and stayed about 7 to 8 months at Victor's house with the crew, and we've just got to know each other over the years, and he very, very, I think very bravely and bravely kind of let us see all of this footage and kind of invited us into looking through literally like tens of thousands of like hours of footage, that's all uploaded to YouTube as well. You can see all of this raw footage on the Delta Tangala TV channel, but it's so massive, it's so monumental, this archive, that we wanted to try and essentialize parts that could kind of give an overview of Victor's story, but also his dedication to his work. I don't know if you want to add anything else to that. Oke, sebenarnya film yang baru saja tampil itu sebenarnya dia telah melewati beberapa eksperimen medium gitu. Kita malahan berangkat dari Expanded Cinema di Alice Springs, Australia Tengah. Jadi kita malah nge-building satu bangunan tuh kayak setiap ruang itu ada TV-nya banyak. Terus satu bangunan itu kita emang sulap jadi studio si Pak Victor. Jadi aku ngirim kayak poster Yesus, terus sampo, terus snack-snack yang ada di Toraja gitu. Habis itu kita pindahin mereka jadi 4 screen gitu. Jadi masing-masing screen malahan punya 2 speaker kanan kiri. Jadi totalnya itu ada 8. Jadi pernah ditayangin di Melbourne juga dengan 4 screen, 8 speaker kayak gitu. Aku bawa ke Makassar gitu. Di Makassar kita nunjukin film yang tadi itu 4 screen ke beberapa expert. Contoh Arfan Sabran, Anwar Jimpe. Terus mereka banyak ngasih insight nih. Kayak contoh mereka bilang ngapain aku mau lihat funeral lagi, seremoni lagi. Itu udah mainstream banget gitu. Justru kita lebih tertarik sama adegan anak kecil yang lompat dari batu ke sungai gitu. Jadi ada sisi lebih intimate, lebih personal gitu. Habis itu kita punya ide untuk gabungin jadi satu layar, jadi satu screen. Jadi dari ribuan file, dari beberapa, pokoknya ribuan terabyte, ratusan terabyte itu kita pilih jadi 4.000 footage, terus kita rangkai jadi 4 screen, terus kita jadiin satu lagi gitu. Jadi prosesnya malah lebih ke expanded cinema dulu, lebih eksperimental, baru ke satu screen gitu. Semoga dijawab. Iya. Mungkin Om Victor mau menambahkan cerita soal bagaimana bertemu. Ya, oke, terima kasih. Waktu Chris dan teman-teman pertama ke Toraja tahun 2017, mereka jalan dengan guide-nya. Terus kebetulan guide-nya itu teman saya. Dia minta informasi kepada saya, akan ada tim nanti akan meliput di situ di acara pemasukan peti ke dalam jenazah, jenazah ke dalam peti ya. Ya, terus saya bilang, saya boleh ikut nggak lihat mereka? Dia bilang, oh ya silakan. Ya, saya sangat tertarik dengan mereka, dengan peralatan-peralatan mereka yang serba canggih. Karena peralatan kami sangat sederhana, sangat murahan ya. Jadi saya sangat tertarik dengan alat-alat canggihnya. Dan saya ingin sekali ikut melihat mereka meliput. Ya, dan lama kelamaan saya semakin akrab dengan mereka.
Nah, terus suatu hari saya dengan keluarga membuat makanan seperti kapur. Saya ajak mereka untuk datang makan sehingga kami semakin akrab. Ya, kemudian beberapa waktu kemudian semakin akrab, dan setelah datang kedua kalinya di tahun 2019, dia sudah mengontak saya. Saya bilang, bagaimana kalau Chris dengan teman-teman tinggal di rumah saya saja, supaya kita ini jangan tidak usah berpikir tentang pengeluaran sewa dan lain sebagainya. Saya bilang oke. Jadi kami semakin akrab dan saling membantu. Mereka juga mengajar-ajar kepada saya tentang cara meliput dan film-film, dan mereka tertarik dengan liputan saya karena saya menyimpan dalam ratusan harddisk. Saya tidak pernah menghapus file-file mentahnya. Jadi mereka berinisiatif untuk membuat sebuah film dokumenter dari apa yang kami liput selama ini. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terjawab lagi? Okay. Okay, does anyone else want to ask? Oh, maybe from the front. Halo, nama saya Budi. Mungkin saya akan tanya ke Pak Victor dan juga ke Wahyu dan ke Chris. Tentang ke Pak Victor ya, ini saya terus terang orang luar yang tidak tahu banyak tentang adat istiadat di Toraja. Tadi saya melihat misalnya ibu Pak Victor ya yang meninggal itu, nenek ya, nenek ya. Nenek Pak Victor yang meninggal, kemudian waktu itu di shoot dalam kondisi dimandikan. Itu kira-kira kalau dalam adat di Toraja, apakah itu memang dibolehkan atau itu hal yang biasa aja atau boleh direkam memang? Apa karena keluarga kemudian dia boleh merekam itu? Karena kan telanjang ya, maksudnya di shot dan ada beberapa, itu tidak pakai apa-apa, jangan di shot, kan ada beberapa yang memandikan yang bilang gitu. Itu memang seperti itu atau tidak? Apa masa itu dibolehkan di sana gitu, untuk direkam ya? Ya, Boleh nanti itu. ya, jam dulu tuh gimana? Oh boleh, kalau mau jawab dulu boleh. Ya, sebenarnya sih itu kami tidak kami tidak pernah merekam kepada orang lain karena kami tugas kami adalah bisnis kami atau pekerjaan kami adalah merekam acara-acara ya, dan kami tidak pernah merekam kepada orang lain. Mungkin karena keluarga saya, jadi saya tetap merekamnya, dan kebetulan mereka membutuhkan dan suka dengan itu ya. Iya. Jadi saya memang tanya kepada mereka apakah tidak melanggar atau bagaimana. Mereka bilang tidak. Jadi ya, saya juga tidak keberatan. Begitu ya. Apalagi neneknya nggak keberatan. Iya, dengan saya iya. Iya, soalnya dalam film dokumenter ada persoalan etika kan, itu yang agak penting. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Victor. Okay, now I have a question to both of you as a filmmaker. I think the film is not only capture about the funeral procession in Toraja, but you also capture how to call it, the emergence of visual culture in the Toraja society, because I think Pak Victor also explained when the television arrived in their community, and also you from the beginning of the film and the end of the film, you also record the way how Pak Victor record all the procession, and also from the film we also see many people, local people there also record through their mobile phone every time any funeral procession. So are you intentionally want to capture the, how to call it, the visual culture, or the way how the people record the person? Because the thing that quite interesting is, like Pak Victor said in the narrative, I think usually people from outside record the procession, the funeral procession, instead of local people record. That's why he set up the DSTV, I think, if I'm mistaken.
do you also intentionally record that film? That's the idea. Yeah, absolutely. I mean, even in the time that we've known Victor in the last 6 years, the way that images or video at least functions in Toraja has changed, and I think not just in Toraja but around the world. We have very different connections to images, and the way that we use video technology is changing. At the start, it was kind of recording ceremonies for families, untuk keluarga. And they would print those as DVDs and give them to the families. And then the TV cable network was set up. They'd collected this incredible archive of footage that was, just a depiction of all these things that was happening in their communities, and the community wanted to see these things, like, I guess, to be self-represented on TVs. And yeah, I guess the more time I spent there, the more ubiquitous Victor's images became. You walk everywhere, every shop, every cantor, every palm wine bar, everywhere. There's a TV and it's playing Delta Sangala TV. So these images are everywhere and people are consuming them everywhere. And then I guess kind of in 2022, we come back after COVID, 3 years having not been able to go, and the phones are the standard. And I guess that stems more so, I guess, from the fact that so many Torajans leave abroad to work and want to stay connected in the moment, not just a kind of documentation of something in the past, but something that is happening live. And yeah, I think Victor's kind of work is almost shows the development of our necessities for using video in a kind of microcosmic way that I think is super interesting. So yeah, it's definitely part of the picture. Do you want to add? Ya, kalau kita sebenarnya kemarin emang banyak malah jadi perdebatan sih sebenarnya. Kita mau nunjukin kedisiplinan kita, hal yang sifatnya harus 16:9 rasionya atau yang kayak gimana gitu. Kita berkutat di pembahasan apakah kita mau memperlihatkan skill Victor yang mencoba semua peralatan. Kalau teman-teman lihat itu ada gambar yang beneran pakai handycam, terus ada yang pakai DJI Osmo, terus praktiknya dia pakai drone. Sebenarnya semua peralatan yang Victor pakai kelihatan gesturnya bagaimana. Kita bisa dengar orang misalnya tadi Eki juga ketawa di belakang kamera kayak gitu. Jadi kita melihat sebenarnya orang yang ada di belakang kamera itu seperti tidak terpisahkan lagi dengan kameranya. Jadi sebenarnya kayak kamera personnya begitu. Nah, kita mau menunjukkan interaksi si person ini dengan kameranya, sekaligus bagaimana teman-teman di STV juga walaupun berada di Toraja itu 8-9 jam dari kota Makassar, tapi teman-teman juga mencoba update gimana sih selera di kota Makassar, peralatan apa sih yang lagi canggih gitu. Sampai kita juga kaget setelah COVID, tiba-tiba saya sebagai mahasiswa saat itu, tiba-tiba Om Victor punya iPhone 13 yang pas saat itu kan barang mahal nih. Tiba-tiba dia pakai untuk live streaming gitu yang berjam-jam dan dicolok pakai power bank. Kalau saya punya iPhone 13 pada saat itu mungkin ya mirror selfie terus gitu, pamer ke orang gitu. Cuma dari situ kita lihat praktik Victor dan kru juga memperlihatkan bagaimana manusia mempelajari apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi kita lebih concern ke bagaimana mediumnya juga, bukan sekedar frame-nya, tapi ke medium bagaimana mereka mempelajari setiap peralatan, tapi dengan memperhatikan fungsinya gitu. Seperti itu sih, kalau saya menjawab. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi Mas Budi atau cukup? Oke. Makasih. Okay, maybe does anyone yang di belakang banget dulu tadi udah angkat tangan.
kasih. Perkenalkan, nama saya Puspa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Om Victor dan juga tim produksi karena telah memproduksi film yang bagus sekali, dan ini sangat dekat dengan saya karena saya juga ada darah Toraja dari mama, dan saya beberapa kali tuh pulang kampung untuk yaitu merayakan upacara Aluk Todolo. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Om Victor, saat ini kan upacara Aluk Todolo itu jadi semacam prestis ya bagi orang Toraja untuk punya tedong gitu, untuk beli tedong dengan harga ratusan juta bahkan miliar gitu, dan untuk membangun tongkonan yang besar dan segala macam, dan itu menghilangkan esensi dari upacara itu sendiri. Nah, untuk Om Victor sendiri itu bagaimana memandang upacara kematian Aluk Todolo? Karena saya lihat kan Om Victor masih sangat dekat ya dengan nenek yang umurnya sudah ratusan tahun begitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga ingin mencoba menjawab sesuai dengan pendapat saya. Ya, karena kita tahu bahwa karena dengan perkembangan zaman, kita tahu bahwa Aluk Todolo itu dulu memang sangat sakral ya. Artinya mungkin juga karena pendapatan dulu, mendapatkan uang dulu masih sangat susah, jadi kerbau-kerbau yang dipersembahkan untuk bicara sangat sedikit ya, sesuai dengan kemampuan orang. Lain dengan sekarang sudah sangat banyak cara orang mencari uang, jadi sangat mudah mendapatkan uang. Jadi orang juga ada yang berlomba-lomba untuk mempersembahkan kerbau sebanyak-banyaknya untuk upacara adat. Jadi masih tetap juga dibenarkan oleh orang Toraja, karena menurut pemahaman dulu bahwa kalau kita ada upacara ada pemakaman, semakin banyak kerbau yang dikorbankan akan semakin cepat arwah dari orang yang meninggal itu sampai ke nirwana. Itulah pemahaman dulu, dan masih banyak juga yang pegang masih memegang pendapat tersebut seperti itu. Jadi kalau saya ya, karena saya juga dari karangan orang bawah, saya juga tidak bisa terlalu banyak komen terhadap mereka yang berusaha untuk membuat upacara adat yang sebesar-besarnya begitu ya. Ya mungkin bisa dipahami. Maaf, saya tidak terlalu pintar untuk mengungkapkan ini. Bisa Terjawab atau dijawab? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Terima kasih, nama saya Anissa. Saya mau nanya ke Pak Victor lalu nanya ke filmmakers yang lain. Pak, saya sangat kagum dengan keinginan Bapak untuk merekam semuanya dan menyimpan gitu. Tadi di film membahas sedikit, tapi apa boleh Bapak bercerita sedikit awalnya bagaimana saya ingin dengar lebih banyak gitu. Dorongan untuk itu kan pasti uangnya juga banyak yang dipakai untuk beli kaset, beli hard drive, itu nggak murah gitu. Jadi saya ingin paham dorongan dan komitmen Bapak bertahun-tahun itu bagaimana awalnya dan bisa bertahan. And perhaps for the filmmakers, I was wondering quite a lot about how you bring up this idea. Absolutely, it's about new media, right? And just following what Woody said, it's a visual culture. So how do you, is there an intentionality behind it to show Victor as this kind of author, right? This cameraman, the author, but also as the archivist. Was it intentional? I would like to hear more about that. Thank you. Mungkin dari Pak Victor.
Silakan. Oke, benar ya, terima kasih atas pertanyaannya. Benar bahwa membeli kaset hard drive itu lumayan mahal juga, karena artinya dari segi penghasilan kami dari meliput acara-acara orang itu memang sudah sedikit ya, tapi saya berusaha untuk menyimpan setiap file-file itu agar tetap aman. Jadi saya tidak memperhitungkan kerugian saya. Yang penting sudah bisa beli beras untuk kayu makan itu cukup. Tapi saya tetap mempertahankan semoga file-file dari tahun pertama saya meliput saya tetap supaya file-file itu tetap aman, supaya suatu saat nanti anak cucu dari keluarga yang mengadakan acara, bahkan orang Toraja di masa depan juga masih bisa mengingatnya dan masih bisa melihatnya. Jikalau misalnya acara-acara ini mungkin sudah punah atau bagaimana, jadi tetap ada file yang bisa mereka lihat. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Thank you, Pak. Sorry, what was the second question? I was wondering about your intentionality of making. To me, it seems like you're making Victor the author, right? The cameraman, but also the author, and you emphasize a lot on his desire to archive and to keep things. So I wonder if that is just to extend this question. Really, was that intentional? And if you could explain more on that. Yeah, I guess the kind of process. I met Wayu in 2019, and he came to Melbourne in 2020 to work on this film, so we could work on this film together. COVID happened; he had to fly back quickly. So most of, I guess, the voiceover, the stories that you hear from Victor, are kind of taken from, I'd say, like 5 very, very long interviews that we did with Victor over Zoom, and also in earlier years, in 2017, 2019, and through the whole kind of COVID period where we were cutting this installation together. So yeah, I guess in making him the author, those interviews were taken into parts. They're kind of like essential elements that really kind of struck both of us into their essential parts, and they were kind of arranged in a way that made some kind of it was like structuring the film was very, very difficult. Every time you moved something somewhere, something else went wrong, so it took a long time to kind of figure it out. But I guess to answer the question more directly, Victor becomes the author because we've kind of taken those parts of the interviews and then we've re-recorded those parts together. So we've worked together, through 3 languages, originally in Bahasa Indonesia, so we can all kind of speak together, then to English, so we can kind of, essentialize things down, back to Bahasa Indonesia, back to Toraja. It's just like this kind of endless back and forth between these 3 languages. But with the help, especially of Arnold up there, who is one of the camera people in DSTV, he helped a lot with kind of wording everything in Toraja and yeah, I guess like kind of being a secondary person to say like this actually does represent Victor from an outsider perspective, from someone who knows him, as a brother, essentially, or as a nephew, probably more so. Does that kind of answer the question? Wahyu menambahkan sesuatu atau it's enough? Okay, thank you. Maybe one last question. Does anyone have any question? No? Oh, wow. Okay, maybe the last question. Baik, perkenalkan nama saya. Sebelumnya saya sangat senang sekali dengan
video-video awal yang dari Pak Victor, karena saya rasa saya ingin bertanya dulu ini Victor. Ini ketika Pak Victor memulai ini untuk inisiatif untuk mengambil gambar begitu, saya ingin menjadi seperti tukang ambil gambar itu. Pak Victor sudah tahu sedikit tentang pengambilan gambar, karena gambar-gambar yang Pak Victor hasilkan itu saya rasa begitu menggambarkan kehidupan. Itu jujur menyentuh hati saya begitu dalam. Selebihnya ini bentuk apresiasi juga karena mengingatkan saya bahwa saya itu cuma bagian kecil dari kehidupan begitu. Dan itu membuat saya juga dengan spirit yang sama ingin mengabadikan kehidupan juga seperti Pak Victor. Makanya terima kasih banyak. Oke, itu saja. Oke. Give applause to Pak Victor. Okay, maybe the next one. Okay, this is the last question. Oke, selamat malam. Sebelumnya saya mengapresiasi betul film malam ini. Saya langsung merespon ke Pak Victor. Di beberapa dokumentasi tadi sempat pertanyaan bagaimana etika merekam itu, dan hari ini kita sebagai orang luar melihat itu kan juga ada perasaan privasi yang akhirnya tadi sudah dijelaskan terkait Pak Victor. Tapi akhirnya dalam film ini kita diberikan gambaran serangkaian seremonial yang itu secara utuh mungkin 70%, yang sisanya yang kelihatan Torajanya itu ketika anak kecil tadi disampaikan lompat ke air, dan itu menggambarkan sisi Toraja dan fenomena ketika panen raya itu mungkin itu. Tapi saya mungkin sedikit gambaran dari Pak Victor secara topografi. Toraja itu kan bukit gunung, ya kan? Dan tadi ketika awal narik kayu yang itu akhirnya saya ada gambaran ini bangun rumah dan lain-lain. Bagaimana kedekatan masyarakat Toraja atas apa ya, bukan gerakan sosial, artinya ada yang lebih dekat dari Toraja di luar seremonial itu. Mungkin dari Pak Victor bisa menambahkan sisi lain secara humanisnya orang-orang Toraja di luar yang tampak secara seremonial itu. Mungkin itu satu pertanyaan yang pengen saya diberikan gambaran sebagai orang Jawa atau orang Jawa melihat Toraja begitu dekat. Saya rasa tidak mungkin adanya seremonial yang sangat kental secara satu sama lain, ya itu entah Jawa. Saya pernah punya teman anak Toraja, rata-rata kan perantau, ada dari luar negeri, Australia, dan itu pulang ketika ada seremonial. Jadi artinya begitu dekat seremonial itu, terlepas nominal uang yang saya kira tadi ditanyakan. Karena ini bukan lagi prestis, tapi ini ada kedekatan secara seremonial itu melampaui itu. Karena saya pikir itu mungkin pendapat dari Pak Victor sebagai penutup pertanyaan malam ini. Terima kasih. Ya, baiklah, saya coba untuk memahami pertanyaan dari teman tentang kehidupan orang Toraja di luar dari seremoni ya. Tentunya orang Toraja juga seperti suku-suku lain, jelas mereka mencari makan untuk kehidupan, mencari pendapatan untuk kehidupan. Ya, jadi mereka paling banyak itu memelihara hewan-hewan seperti kerbau, babi. Ya, karena babi itu sangat memaknai teman-teman kita yang Muslim ya. Karena itu hewan yang paling sangat berguna di Toraja. Jadi mereka itu memelihara babi untuk semua kegiatan-kegiatan seperti upacara adat Rambu Solo
rambutu atau upacara adat sukacita dan kematian. Jadi kebanyakan orang Toraja itu memelihara itu sebenarnya kalau dihitung dari biaya-biaya diperlukan untuk pemeliharaan itu sebenarnya rugi dibanding dengan hasil yang didapat ya. Karena misalnya seekor babi itu kita pelihara dalam jangka mungkin 1 tahun, mungkin biayanya itu sampai 5 juta, tapi begitu dijual mungkin cuma 3 juta, tapi namanya itu sudah kebiasaan. Jadi artinya sebagian besar orang melakukan pekerjaan itu untuk kebutuhan. Dan juga karena di Toraja itu sawah itu sangat kurang karena kebanyakan gunung. Jadi hanya beberapa saja orang yang mempunyai sawah. Jadi itu pun juga sawah di Toraja itu hanya mengandalkan hujan. Jadi kadang dalam setahun tidak ada panen, cuma rusak saja karena seperti kemarin ini tidak ada panen yang jadi ya. Jadi makanya di Toraja itu beras semakin mahal tahun ini karena jarang padi yang jadi ya, seperti itu. Jadi sebenarnya orang Toraja juga mengandalkan sama anak-anaknya yang pergi merantau untuk mencari nafkah di perantauan, karena kita tahu tempat menghasilkan uang di Toraja itu hanya bisa mengandalkan dari perantau dan hanya sedikit dari penghasilan dari sawah, dari ladang, seperti itu ya. Jadi dan kalau pendapatan daerah juga hanya mengandalkan dari upacara-upacara adat seperti itu ya. Ada lagi? Ya mungkin semoga mengerti dengan apa yang saya ucapkan. Terima kasih banyak ya. Dan teman di atas. Bukan pertanyaan. Oh ya, terima kasih atas masukannya tadi. Terima kasih banyak ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kesediaannya. Thank you very much for the Q&A session. Maybe you can go back to. Thank you very much. Teman-teman mengingatkan besok masih ada pemutaran di Auditorium Philip program Spektrum dengan menayangkan 6 film. All my scars vanish in the wind, all the things you leave behind, feeling the apocalypse, loneliness yang kelak akan retak dan biar besar. Lalu ada Taste of dan ada Golden Thread. Sampai berjumpa besok dan masih banyak pemutaran lain di venue-venue lain. Terima kasih, selamat malam. Baik, ya, makan bagus. Belum bisa diputar, film dokumenternya belum bisa diputar. Tadi diputar tapi udah direkam. Ya itulah unik jadi Toraja ya. Karena kan namanya orang Toraja itu kalau meninggal juga bertahun-tahun disimpan. Bukan begitu mati langsung dikubur ya. Jadi tahun-tahun jadi pada saat meninggal itu di situ memang kita sangat sedih ya kehilangan. Ya waktu meninggal dan beberapa hari setelah itu kita masih sedih. Sering berjalan waktu berapa tahun itu jadi sampai sedih itu sebelah agak kurang ya. Dan memang itulah tradisi di Toraja. Iya. Disimpan di rumah. Jenazah disimpan di rumah ya. Ada disuntik dengan formalin, ada juga yang menggunakan bahan-bahan tradisional seperti daun-daun kayu yang direndam bagaimana sampai dihalangi ya, sampai bisa bertahun-tahun masih utuh. Iya.
Toraja iya. Jadi memang begitulah. Jadi nanti pada saat kan yang angkat itu sudah artinya masyarakat yang angkat ya. Jadi keluarga itu hanya ya itu ya itulah rata-rata masyarakat itu yang angkat. Jadi keluarga hanya yang dari belakang saja ya. Jadi semua kita salah kepada masyarakat yang angkat. Bapak-bapak ya. Boleh pemuda semua pemuda siapapun yang bisa mengangkat. Jadi nanti pada saat di kuburan baru merasa kita lagi merasa kehilangan, betul-betul sudah merasa kehilangan. Ya. Satu lagi Pak yang tadi yang waktu kebakaran itu maksudnya yang rumah yang terbakar itu maksudnya sengaja atau? Enggak, itu kebakaran di kebakaran di lokasi pasar itu. Jadi masyarakat di situ. Jadi ya. Jadi itulah intinya semua rekan kami itu diliput dalam satu film begitu ya. Jadi pada saat kebakaran saya sempat cepat mengambil kamera untuk meliputnya. Ya ada dari itu dekat rumah ya. Saya lihat ada yang juga sebelumnya ada yang rumah yang dibangun itu sepertinya habis itu pada dilepas. Ya itu untuk bangun rumah baru ya. Jadi yang dilepasin yang rumah lama. Ya rumah lama yang sudah rapuh. Jadi setelah jika rapuh maka semua rumpun keluar itu gotong royong ya. Itu sampai sekarang iya. Hebatnya itu ya. Terus kan kayak seperti saya pasang kayu-kayunya itu. Kita tidak menggunakan alat modern ya, jadi semua tenaga manusia. Kayak dimasukkan kayu-kayunya dia kunci ya. Kunci ya, tidak pakai paku ya. Arsitekturnya itu yang atapnya itu kan. Jadi semua diikat. Iya. Senang sekali. Iya, terima kasih banyak Ibu ya, terima kasih ya. Dari mana ini? Maaf. Ya sama dari Toraja. Iya. Iya, Pak itu. Saya jadi di video. Terima kasih ya. Oke. Tadi saya mau ambil. Komentar kapan tayang. Ini sudah ditayangkan tadi tapi tidak boleh direkam. Karena ini masih akan lanjut menjadi putar di Korea. Dan segera menutup tirai. Ya, karena ini belum bisa dipublish karena nanti akan diputar lagi di Korea. Jadi ini masih privasi. Nah, seandainya tadi ada yang di Jogja di sini datang nonton. Karena tiketnya gratis. Oci ada Valencia. Sudah banyak fans. Halo James. Yo. Halo DSTV. Kita udah screening film habis. Nonton film bareng. Ini. Apa naratornya DSTV. Semoga kita juara ya. Oke, amin. Banyak sekali. Pada video-video Itu Korea. Kadang ketawa, kadang juga Undang ke Andy. Live streaming. Live stream? Yes. Okay. Everyone was watching the live stream. Dia nih menontonnya. Apa ya? Enggak. Oga. Oh, biarin lah. Kalian mau sule atau minum bir sedikit? Kira nasi naga. Pesta. Oke, party. Let's go. Ntar kami tak Bener ya? Soga. Telepon nih.
Seperti Oke. Snack. Kedua. Itu live streaming. yes. Channel TV. Des TV. Des TV. Hello, hello. Halo, namaku Hanum. Halo Des TV. Aku asli Semarang, tapi kuliah Asli di Jogja. Semarang ya? Sini temen nih. Tanya-tanya. Gimana? Enggak, aku yang wawancara. Ya, pura aja. Gimana dengan festival filmnya? Seru banget dan tidak menyangka bisa ngerasain adat budaya selain di luar Jawa gitu loh. Ini Karena ada selama ya, ini ada kan ya. iya selama ini aku cuma besar dan tinggal di Semarang dan Jogja. Jadi cuma taunya budaya Jawa-Jawa tok. Tapi kali ini bisa liatin budaya Toraja jadi seneng banget. Aku jadi ngerasa kayak Indonesia itu emang beneran kaya budaya. Bagaimana filmnya tadi? Bagaimana? Apa? Filmnya bagaimana? Filmnya ya bagus, bisa nyeritain apa seremonial kematian kayak gitu. Dan benar tadi katanya ada beberapa audiens yang bilang itu bisa kayak in private karena kita bisa ngerasain interaksi antara kamera dan juga orang-orang di sekitarnya secara langsung. Yang di depan saya sudah bening-beningnya. 2 kata untuk film. Oke, ini dari Gambar Gustaf. Hai Hanum. Halo. Udah kampusnya mau tutup. Nah, katanya ke Toraja. Oh iya nanti kapan-kapan main ke Kampusnya Toraja. mau tutup. Kampusnya mau tutup coba keluar. Kemarin udah berapa kali nonton ada yang kayak mungkin nggak sebagus ini. Mungkin nggak sesuai ekspektasi. Sudah tidak gugup lagi. Oke, terima kasih penonton. Terima kasih teman-teman. Thank you very much, John, Chris, Sam from Francis. Thank you very much. Terima kasih teman-teman di kampung di Toraja dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak ya sudah mendukung Sangalat TV ya sampai sekarang. Semoga film kita selalu sukses. semoga tembus ke Korea. Tembus ke Ya. Korea. Kameramen juga itu. Kalau ingat yang disiram-siram yang ketawa di belakang kamera ini. Sobat. Ada education for you. Sudah berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4 ya? Ini Bang Paul juga kameramen. Bang Paul, salam kenal Bang. Hendro. Selamat bagus ya. Terima kasih. Ini juga kameramennya Arnold sama Kiri. Luar biasa sekali. Di mana ini? Di Jogja. Jadi tuh kalau bisa mama kalau masih kuat ya rekam-rekam ya simpan. Saya juga banyak sekali. Ketemu lagi. Interview. Emang suka ngilang itu si Jim jalan kaki baru nyampe tadi hilang. Sudah ratusan itu sudah banyak rusak karena setiap bulan itu kita harus beli biasa 8 kita beli petang tera saja. Matera Pak. Iya 2 per bulan itu. Kameranya kan Ya kamera biasa sih yang 1000 watt yang apa itu? Ya Sony. MC 100. Ya, karena kamera kita ada 6 juta di sana itu, jadi biasa kan ada orderan ya, kita menerima orderan. Jadi kadang Arnold, kamu di acara ini kamu di acara ini bisa Satu pemakaman juga ada 4 kamera, bukan kayak 4 angle lah. Bersamaan ada 3 kamera 4 kamera. Nah kita boleh Aceh.
Jadi jauh nggak kalau dari Denmark itu ya? So you and then he's late. I don't have anything. I just put my the same with me. Yeah. I already have one. Yes, thank you. So they will have a party. So Yes, everyone well, I wish Di sini aja. Dari mana? Landscape aja mas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Sukses terus. Terima kasih banyak. Jomblo memang confirm. Iya tidak. Sukses for you. thank you very much. Are you going to be at the festival next year? Yes, until the end of the festival. Okay. Dari Jogja? I am from Sumatera. Apa lakukan? MS and audience. Yeah, I'm a filmmaker too. Makasih Om. Fiction contohnya. Saya tuh sering ke Toraja juga. Ya, Maret terakhir 2021 ya, teman di Ketekesu. You have like social media? Enggak, tempat teman ya. Ketekesu di Makale juga. Ada saudara juga. Banyak pensinya di sini. Dia yang paling populer di sini. Ya, sekarang di Kendari. Di Kendari. Oh ya. Melihat makan tampian. Udah lama di Toraja di Latau. Itu berapa lama di Toraja? Seminggu mungkin dua minggu. Oh, 2 minggu lama juga ya. Ya. Saya pada sebelum banyak tempatnya. Ini juga hadiah. Oh, Oke. Saya lihat tadi. I'd love to see your films. We put on lots of screenings in Melbourne, so maybe So are you from Melbourne? So, what's your? Misalnya kalau sarung-sarung hitam itu dia pakai di acara Makam. Ya. Harusnya beli yang tenun. yeah. Ya. I guess in 2019 when we first Iya di pemberian. Mau tadi awalnya mau pakai kemeja hitam, masih hitam. Saya kira mama yang soal baik. Do you remember the man with the long white hair who's on top of the Tongkang? Sebagian besar. His name's Pong Minda and we've been making a film of him. Tadi amat tuh foto Rudy. Sampai ke kayo. Enggak, itu ya. Dito depan. Tanggusan tuh. Emang itu minta foto lo gue gitu kira-kira atau gimana ya apa enggak sila para di stage yang datang untuk lagi sih kampung kota Simple banget soal pengiran atau apa kayak kalian mau yang apa ya ya coba ya coba terus itu lagi say hello untuk kamar ya karena dia ya coba Hey Chris. Apa kabar Miki?
is very good for Chris. Chris is arrange the film. Make it producer, yeah. Kakak saya tidak bisa kasih bintang, nanti saya akan kasih pulsa yang mana pulsanya? Pulsa teratus ya, pulsa 110 kali. Mau usah metpegi. Oke, terima kasih banyak ya sudah Aparat mulai dan untuk Rin Wijaya dan lebih ibarat untuk ruangan ini. Baru deh.